Cerita berlanjut, setelah Ji Linghan pergi untuk mencoba pakaian immortal pemberian Jiang Cheng, beberapa saat kemudian ia keluar dengan mengenakan pakaian immortal itu. Melihat Ji Linghan yang telah memakai pakaian yang ia berikan, Jiang Cheng seketika mimisan, sangat bagus. Ji Linghan merasa dirinya tidak layak memakainya, pakaian immortal tingkat 9, tidak ada satupun yang punya di negara bagian Feiyun, hal yang begitu berharga seharusnya dikenakan Master Sekte. Jiang Cheng membalas, tidak, baju immortal itu tidak terlalu berharga untukku, lagi pula itu baju untuk wanita, bagaimana aku bisa memakainya? Dengan wajah polos Ji Linghan menjelaskan, pakaian dalam senjata spiritual sangat langka, dan para tetua sekte besar biasanya tidak akan dapat pakaian sesuai jenis kelamin. Jika dapat menukarnya, kamu dapat mengubahnya menjadi pakaian pria atau wanita, jika tidak bisa menggantinya, kamu bisa memakainya di dalam. Mendengar penjelasan Ji Linghan, Jiang Cheng seketika merinding membayangkan para tetua pria sekte besar memakai pakaian dalam wanita. Dan berkata, sudah jangan mencoba menipuku untuk memakai pakaian wanita. Jiang Cheng menghirup kekuatan spiritual di sana, dan bertanya. Ngomong-ngomong, kekuatan nadi spiritual di sini bukankah sudah hancur? Tapi mengapa aku merasa kekuatan spiritual di sini jauh lebih kuat sekarang? Ji Linghan menanggapi, ini semua berkat putri Anda Master Sekte, kamu bilang berkat Dahuang, ia menjelaskan. Nadi spiritual tidak hanya diperbaiki olehnya tetapi juga ditingkatkan, dari nadi spiritual peringkat 2 menjadi peringkat 3. Jiang Cheng seketika terkejut, menakjubkan, mungkinkah gadis itu punya kekuatan untuk mengubah alam? Beberapa saat kemudian di tempat nadi spiritual, terlihat Dahuang yang sedang tertidur lelap, tak lama kemudian Jiang Cheng memanggilnya, Dahuang, kamu sedang bersantai? Ia seketika terbangun dan berlari ke arah Jiang Cheng, Mama, sambil membelai kepala Dahuang, Jiang Cheng bertanya, gadis yang pintar, apakah kamu yang memperbaiki nadi spiritual ini? Benar, jika Mama menemukan lebih banyak fragmen, Heart of the World, Dahuang bisa lebih meningkatkan tingkat nadi spiritual. Jiang Cheng mengeluarkan sekantung batu spiritual di tangannya, kerja bagus, ini adalah hadiah untukmu, Dahuang dengan cepat mengambilnya, dan bergegas melahap semuanya. Beberapa saat kemudian di ruang rapat Sekte Feixian, Ji Linghan bertanya, Master memanggil kami semua untuk datang ke sini, jadi apa yang ingin Anda umumkan? Jiang Cheng membalas, izinkan aku mengatakan beberapa patah kata. Sekte Feixian kita, telah memasuki tahap sejarah yang benar-benar baru, kita harus melakukan upaya yang gigih, dan tidak pernah melupakan niat awal, kita harus bisa jauh meningkat. Ji Xiaosui mulai bosan mendengarkan pidato Jiang Cheng, namun Jiang Cheng tiba-tiba memanggilnya, Ji Xiaosui, dengan sigap ia menjawab, siap Master Sekte saya ada di sini. Jiang Cheng mulai memberikan jabatan pada para murid yang terpilih, kamu akan menjadi kepala keuangan dan bertanggung jawab atas keuangan sekte, dan menghadirkan sebuah kuda berharga. Ji Xiaosui seketika terkejut, dalam hatinya, aku bertanggung jawab atas keuangan sekte. Lalu apa itu artinya? Aku akan berada di posisi puncak? Luo Yuan, kamu akan menjabat sebagai Direktur Departemen Urusan Umum, yang akan bertanggung jawab atas urusan yang rumit dan sepele. Luo Yuan dengan sigap menjawab, siap, Master Sekte, saya akan melaksanakan tugas dengan serius. Dalam hatinya, Master Sekte menjadikan saya sebagai tangan kanannya. Terakhir gadis kecil Ji Linghan dengan sigap menjawab, siap saya di sini Master Sekte. Kamu akan menjadi CEO, saat aku tidak ada di sini kamu akan bertanggung jawab atas semua urusan sekte, baik Master Sekte. Setelah memberikan pengumuman itu mereka mulai bersorak bersama, mari kita saling membantu, untuk kemajuan sekte, jika kalian mengerti tepuk tangan. Mereka mulai bertepuk tangan bersama hingga tangan mereka bengkak, baiklah, pengaturan sudah beres. Besok kalian masih harus menjaga sekte, aku akan pergi ke sekte Xuanbing dan sekte Wulei untuk menyelesaikan masalah kita. Keesokan harinya, di sekte Xuanbing, terlihat orang-orang sekte Xuanbing yang sudah bersiap menyambut kedatangan Jiang Cheng di depan gerbang. Oh, apa kalian sudah tahu bahwa dewa ini akan datang? Dengan aura membunuh pemimpin sekte Xuanbing, berkata,
Jiang Cheng, sekarang cepat panggil dalang di balik layar, maka aku akan mengampuni nyawamu. Dengan percaya diri Jiang Cheng membalas, dalang di balik layar, apa kau pikir dewa ini perlu bantuan seseorang untuk bertindak dalam hidupnya? Dengan kesal ia berteriak, berhentilah berpura-pura. Dengan kekuatan tingkat 6 tahap Divided Soul milikmu, bisakah kau sendirian menghancurkan sekte Extreme Moon? Bahkan jika bantuanmu di belakang layar memiliki kekuatan ranah Lingtai, dia masih bukan tandingan formasi pelindung sekte Xuan Bingku. Panggil dia kemari sekarang dan aku akan mengampuni kejahatanmu yang masuk sekte Xuan Bingku tanpa meminta izin. Jiang Cheng berteriak kesal, omong kosong, bersiaplah untuk menerima kematian. Tidak bersiaplah untuk membunuhku. Mereka dengan cepat mengaktifkan arai pelindung sekte Xuan Bing, dan menyerang Jiang Cheng dari berbagai sisi. Formasi Frost Sky Prison telah diaktifkan. Jiang Cheng seketika membeku, sial, sangat dingin, aku sudah menjadi es. Lalu ia dihantam serangan formasi hingga hancur berkeping-keping. Arwah Jiang Cheng seketika kesal, sungguh cara yang sadis untuk membunuh orang, ini namanya penyiksaan. Sambil melihat kepingan tubuh Jiang Cheng, pemimpin sekte Extreme Moon bergumam, kamu terlalu menyombongkan kekuatanmu sendiri, sekarang pergilah ke dunia bawah dan renungkan kebodohanmu itu. Muncul notifikasi dari sistem Jiang Cheng, kematian host terdeteksi, penyebab kematian, dibunuh oleh arai pelindung sekte, pembunuh, semua master dan murid sekte Xuan Bing. Memberikan hadiah kepada host, harap tunggu. Ding. Karena perbedaan kekuatan yang terlalu besar, sistem memberikan jimat pemanggil 1 kali pakai kepada host. Penjelasan, jika host masih tidak bisa menang, ya host akan mati. Jiang Cheng seketika terheran, kenapa hadiah ini begitu tidak asing? Di sisi lain, di jarak 9.000 mil jauhnya, Raja Iblis Harimau sedang melakukan perjalanan kembali ke wilayah Heavenly Tiger Mountain, usai dipanggil Jiang Cheng di part sebelumnya. Ia sedang bergumam kesal, dasar, semut kecil yang miskin. Bahkan setelah memanggilku dia bahkan tidak memberiku jimat untuk kembali ke rumahku. Jadi aku harus terbang sendiri untuk kembali ke rumah begitu lama, jangan sampai aku melihatmu di wilayah Heavenly Demon. Namun ia seketika dikejutkan karena muncul lagi sebuah portal tepat di hadapannya. Sialan, aku telah terbang selama 1 hari 1 malam, jangan panggil aku ke sana lagi, sialan. Sementara itu Jiang Cheng telah dibangkitkan kembali, dan telah menggunakan jimat pemanggilan yang diberikan sistemnya. Orang-orang di sana seketika terkejut, apa yang terjadi, bukankah tadi dia telah mati, apa mungkin tadi itu mayat palsu? Dia hanya berada di tingkat 6 tahap Divided Soul, tidak mungkin dia bisa menipu kita dengan trik seperti itu. Tak lama kemudian, Raja Iblis telah teleport ke tempat Jiang Cheng lagi. Maaf, kakak harimau, aku harus merepotkanmu lagi. Dengan kesal ia berteriak, bajingan lengan kecil, apa kau mempermainkanku? Namun tiba-tiba muncul kilatan guntur surgawi dari belakangnya, dalam hatinya, sial, aku terikat kontrak dengannya, jika aku melukainya aku juga akan mati. Karena terikat kontrak, ia hanya bisa pasrah. Sudahlah, semakin aku memikirkannya semakin marah aku, tahan tenang untuk sejenak. Dengan terpaksa ia membantu Jiang Cheng, sialan kau, bukankah hanya melawan mereka? Akan aku habisi mereka. Melihat Raja Iblis di depan mereka, membuat mereka seketika gemetar ketakutan. Iblis besar, bagaimana bisa ada iblis besar di prefektur Feiyun? Mari kita siapkan formasi pelindung sekte dengan cepat. Dengan aura membunuh Raja Iblis Harimau membalas, iblis besar kau bilang, buka mata anjingmu itu, dan lihat siapa raja ini. Jiang Cheng di belakang berteriak memperingatinya, kakak harimau, hati-hati mereka akan membentuk formasi. Aku sebelumnya juga mati karenanya, jadi jangan ceroboh. Akan tetapi formasi Frost Sky Prison, telah selesai dibuat dan menyerang ke arah Raja Iblis Harimau, namun formasi itu tidak berefek sama sekali pada tubuhnya, dengan santai ia berkata. Bajingan lengan kecil, jangan beritahu aku apa yang harus kulakukan jika kamu hanya ingin meminta bantuanku. Apa kau mengerti? Baik kamu bereskanlah mereka semua. Dengan cepat Raja Iblis Harimau melancarkan serangan ke arah orang-orang sekte Xuan Bing, hingga membuat mereka semua terpental ke belakang dan memuntahkan seteguk darah. Mereka seketika terkejut,
sial dia menghancurkan formasi Frost Sky Prison, hanya dengan satu serangan. Sambil bergaya bak naik kuda, Jiang Cheng menyemangatinya, hebat kamu Raja Harimau, teruslah menyerang. Raja Iblis Harimau terus melancarkan serangan ke arah mereka. Melihat Raja Iblis Harimau yang dengan mudah membantai mereka semua, Jiang Cheng seketika terkagum, saudara harimau kau sangat luar biasa. Dengan kesal ia membalas, bajingan lengan kecil, ku peringatkan kau jangan pernah panggil aku lagi, apa kau tahu seberapa jauh aku harus berlari setelah aku membantumu? Dengan tanpa rasa kasihan, Jiang Cheng mendekatinya, dan berkata, kakak harimau, maukah kau mempertimbangkan untuk tinggal bersamaku? Dengan semangat ia mempromosikan sektenya, di bawah kepemimpinan Jiang Cheng, Sekte Feixian, akan menjadi sekte terbesar di Kingland Mansion. Sekte Feixian, merupakan sekte ternama dengan sejarah yang panjang, memiliki budaya perusahaan yang luar biasa, dan berada di puncak 5 resiko demi 1 keuntungan, buka dari pukul 9 hingga 5. Alamat perusahaan, lantai 23, Blok B, di puncak Feixian, nomor 233, Gunung Kingsan, terletak di Kingland Mansion, Prefektur Feiyun. Setelah Jiang Cheng menjelaskan panjang lebar itu, Raja Iblis tidak mempedulikannya dan bergegas pergi, aku tidak peduli, nyahlah. Beberapa saat kemudian Jiang Cheng sudah merampas semua barang berharga Sekte Xuanbing dan telah ditukarkan menjadi poin sistemnya, ding, pertukaran berhasil poin Ho saat ini, 5.800 poin. Aku mendapatkan cukup banyak poin dari Sekte Xuanbing, sekarang giliran Sekte Wulei, dan beberapa saat kemudian di Sekte Wulei, terlihat Jiang Cheng, yang baru sampai di sana. Dan bergegas membuat pengumuman, dengarkan kalian semua yang ada di dalam, kalian sudah dikepung, segera lucuti senjata kalian, maka kalian tidak akan dibunuh. Para murid di bawah bersiap untuk melancarkan serangan sambil berteriak, dasar semut, jangan berpikir kau bisa mengalahkan Sekte Wulaiku, hanya karena kau bisa menghancurkan Sekte Ekstrim Moon belaka. Di hadapan arai pelindung sekte kita, bahkan jika kau memiliki tingkat kultivasi spirit platform, itu masih tidak cukup untuk melawan kami. Mendengar perkataan para muridnya, Master Sekte Wulei seketika berkeringat dingin. Sial, dari mana murid-murid bodoh ini? Tetua di belakangnya menjawab, kepala sekte mereka adalah murid Penatua Wang, sebelumnya Penatua Wang bertengkar hebat dengan istri Master Liu pada siang hari. Sepertinya dia belum mendapatkan kabar, akibatnya dia belum menjelaskan masalahnya pada para muridnya. Dengan kesal ia memukul orang di belakangnya, dasar sekelompok sampah, perintah sepele seperti itu tidak bisa dilakukan dengan benar. Ia bersiap untuk menemui Jiang Cheng, para murid. Belajarlah dariku, dengan penuh hormat ia menyapa Jiang Cheng, Master Sekte Jiang, aku bisa mengerti perasaan balas dendammu, seperti kata pepatah. Namun Jiang Cheng dengan cepat memotong perkataannya, makan kotoranmu, detak jantung Master Sekte Wulei seketika meningkat 50% karena menahan amarah. Ia melanjutkan perkataannya, seperti kata pepatah, lebih baik berdamai dengan musuh daripada menghancurkannya, banyak teman berarti memiliki banyak jalan, masa lalu biarlah. Jiang Cheng memotong perkataannya lagi, makan kotoranmu, detak jantung Master Sekte Wulei meningkat 100% karena menahan amarah. Dengan amarah yang memuncak ia melanjutkan perkataannya, Master Sekte Jiang, jangan terus bercanda, lebih baik kamu dan aku duduk dan membicarakan masalah ini secara baik-baik. Para murid menanggapi, Master Sekte ini terlalu sopan padanya, bisa membuat Master Sekte kita menundukkan kepala dan berbicara dengan sopan, dia pasti orang kuat. Jiang Cheng menanggapi dengan wajah meledek lagi, makan kotoranmu. Melihat itu amarahnya seketika meledak, bajingan, cepat bunuh dia untukku. Tak lama terdengar suara orang yang dipukuli, sementara itu, di jarak ribuan mil jauhnya, tepatnya di tanah suci Ziyuan, Raja Iblis Harimau baru selesai membantai orang di sana. Dan ada seorang yang masih bisa bertahan, dasar binatang buas, beraninya kau menyerang tanah suci Ziyuan, tanpa basa-basi Raja Iblis Harimau langsung menyerangnya. Lalu ia berjalan masuk sambil berkata, aku hanya ingin meminjam formasi teleportasi milik kalian, karena kalian tidak bisa meminjamkannya, jadi aku menerobos masuk. Jika aku tidak dipanggil oleh bajingan kecil itu, aku mana mungkin datang ke sekte kecilmu ini,
ia dengan cepat menggunakan arai teleportasi di sana. Akhirnya aku bisa kembali. Ia mengira dirinya akan diteleportasikan kembali ke wilayah Heavenly Demon Tiger Mountain. Akhirnya aku bisa kembali. 2 hari terakhir ini memang sangat melelahkan. Namun ketika ia membuka mata, bukannya disambut para bawahannya, ia malah dihadapkan dengan Jiang Cheng lagi. Hei, kakak harimau, ini aku lagi. Raja Iblis Harimau seketika berwajah suram, namun masih mencoba menenangkan dirinya. Dahlah, lupakan saja. Aku belum ingin kehilangan nyawaku. Ia melampiaskan amarahnya kepada orang-orang Sekte Wulei. Melihat itu mereka seketika gemetar. Dia iblis besar. Bukan, Raja Iblis. Tanpa basa-basi Raja Iblis Harimau langsung melancarkan serangan menggunakan matanya. Aku tidak bisa menyingkirkan anak itu. Tidak bisakah aku hidup tenang? Orang-orang Sekte Wulei seketika terpental kemana-mana dan tewas akibat serangan Raja Iblis Harimau. Setelah melampiaskan amarahnya ia mencoba menenangkan dirinya. Aku sangat marah. Jiang Cheng dari belakang menghampirinya. Kakak harimau tenanglah. Ia dengan kesal menarik baju Jiang Cheng. Kakak, hati-hati memakan master akan membuatmu disambar petir. Karena sudah putus asa, ia melompat ke arah batu di sana. Sial, lebih baik aku mati saja, dan membenturkan kepalanya dengan cukup keras, hingga membuat batu di sana hancur seketika. Sambil berpura-pura sedih Jiang Cheng berteriak, kakak, maafkan aku, ini semua salahku karena telah membunuhmu. Ding, pertukaran item telah berhasil. Wow, hadiah sistem ada di sini. Lebih baik aku tingkatkan lagi. Ding, sistem telah berhasil ditingkatkan. Tingkat sistem saat ini, tingkat 3, pengalaman sistem 0, poin yang tersisa, 2547 poin, level saat ini, kebangkitan 3 kali sehari. Level selanjutnya, akan mendapatkan keterampilan tambahan. Penjelasan, host dapat menggunakan poin untuk secara paksa meningkatkan kemampuan seseorang, maksimal 1 orang, waktu cooldown 1 bulan. Keren, jika aku mengupgrade sistem lagi, aku akan mendapatkan keterampilan baru, aku akan bisa meningkatkan kemampuan orang lain secara instan. Tapi jika aku meningkatkan kemampuan 1 orang, 1 tahap setiap 1 bulan, bukankah itu bertentangan dengan langit? Sayang sekali kakak harimau sudah tewas. Kakak harimau, kenapa kau ingin mati? Ketika aku sudah mencapai level yang tinggi bukankah itu juga akan menguntungkanmu? Apa kau tidak ingin menjadi tak terkalahkan? Setelah melakukan ritual pemakaman kepada Raja Iblis Harimau, Jiang Cheng mulai menghitung sekte yang telah ia hancurkan. Sekte Extreme Moon, Sekte Xuanbing, Sekte Wulei, tinggal 1 sekte lagi yang perlu dihancurkan, kemenangan sudah di depan mata. Raja Iblis Harimau tertimbun bebatuan di sana, sementara Jiang Cheng sudah bergegas melesat pergi menuju Sekte Tianyan. Setelah Jiang Cheng pergi, Raja Iblis bergegas bangun kembali. Hahaha, dasar bocah sialan, sekarang dia mengira aku sudah mati, jadi dia tidak mungkin memanggilku kembali, bukan?